Oke, halo semua, selamat datang di channel ini. Udah hampir setahun lebih nggak pernah upload, dan sebenarnya selama gap year itu saya coba buat pelajarin beberapa barang elektronik. Salah satunya itu saya lagi hobi di mechanical keyboard, dan mechanical keyboard dari produsen lokal itu lagi baru ngeluarin produk, itu khususnya buat press play. Yang saya pegang ini sekarang itu press play press play rover yang versi 3 yang paling baru launching kemarin malam baru launching. Terus habis itu saya beli di pagi harinya, dan ini salah satu hal yang menurut saya itu cukup gila, karena dari brand Press Play ini, dia ini salah satu merek keyboard yang cukup bagus di versi lokal ya. Terus dia tiba-tiba ngeluarin sebuah keyboard yang baru, dan katanya itu model gasket mount, dan kita tahu ya gasket mount itu untuk segi harganya itu emang di atas rata-rata, dan juga ini udah soft facing ya, dimana kita bisa pakai profile keycap yang cherry itu nggak ada gangguan lagi, nggak ada yang namanya interference lagi. Walaupun saya sendiri itu nggak terlalu terganggu yang namanya dengan adanya interference gitu. Cuman hari ini gilanya itu Press Play itu dalam waktu beberapa jam, dikurang dari 24 jam itu udah ngejual produknya itu udah sekitar, tadi tuh saya beli di 70 ya, customer yang nomor 70 tuh. Kan ada tuh di Tokopedia, kan ada tuh tulisan kayak barang terjual udah ada berapa gitu. Dan untuk saya sendiri, saya udah kejual, saya beli ke customer yang 70. Dan yaudah langsung aja kita unboxing aja. Ini banyak banget feedback yang diterima dari Press Play itu. Katanya itu dari beberapa YouTuber juga bilang kalau Press Play ini selalu nggak konsisten buat ngeluarin barangnya, yang kadang itu bagus, kadang juga biasa aja, atau yang tadinya itu udah cukup bagus banget di pasarnya terus tiba-tiba turun lagi gitu untuk kualitas produknya, atau fitur-fiturnya itu dikurangin dari yang sebelumnya itu udah dikeluarin gitu. Dan itu mungkin dari situ juga ngebentuk Press Play itu buat ngebikin produk mereka itu Rover V3 ini yang 84 case dan juga udah meledak ya, atau explode ini. Oke, untuk di produknya sendiri ini Press Play ini ngeluarin yang namanya promo. Katanya kita tuh dapat baju versi Shibuya, dan saya udah mesen ini ukuran L. Apakah benar? Langsung kita buka. Kita juga coba ini kalau misalkan ini benar udah di tangan saya, emang udah di tangan. Waduh, mantap sekali, warnanya biru, tangan saya langsung. Oke, ini kalau misalkan benar ini produknya bagus, ini mungkin jadi keyboard pertama saya yang harganya itu lumayan cukup mahal. Oke, kita tuh dapat baju dan juga dapat tote bag. Wah gila, warna biru banget tuh. Dari ininya ya, dari apa sih namanya, bungkusan dari si Press Play ini. Ya, namanya juga unboxingnya, jadi harus ada experience tertentu. Oke, di sini ada Shibuya tapi ukurannya S. Tolong Press Play, saya udah nulis cantumin ukurannya L, tapi di sini tulisannya S. Ini mohon maaf nih, ini bajunya nggak muat di saya ini. Memang banyak customer yang hari ini tuh meledak itu banyak, cuman ya tolong lah ya, untuk baju nih ukurannya S, saya padahal udah bilang ukurannya L. Wow. Oke, kalau gitu ya nggak apa-apa lah ya. Padahal saya suka banget sama desain Shibuya, tapi ya gimana ya, walaupun badan saya itu di ukuran M, cuman saya lagi pengen oversize gitu di ukuran L ya. Oke, kita dapat tote bag yang ini bordirannya itu udah kulit kayak sintetik ini, terus dijahit. Lumayan untuk tote bagnya. Ini katanya ini kalau setiap kita tuh beli barang di harga 1 itu biasanya emang kita tuh dikasih tote bag yang isinya kayak gini, dan lumayan oke buat dapat bonus gratisan. Cuma saya bingung tuh tadi doang sih bajunya sih. Desain belakangnya tuh bener-bener menarik sih. Desain belakangnya tuh, ini saya udah lama nggak bikin video, jadi ini saya bikin ngacak-ngacak. Tuh lihat, tuh desainnya tuh bagus. Tuh lihat, based on Ryoko series Press Play. Oke,
terlalu lama kita ngomong, sekarang kita langsung buka di keyboardnya aja. Oke, mungkin di sini untuk disclaimer dulu, saya di sini benar-benar masih baru banget di dunia mechanical keyboard, jadi mungkin kalau misalkan saya ada kesalahan, tolong dikoreksi di kolom komentar di bawah. Dan juga nih buat kalian ya, buat yang pengen beli keyboard buat di bulan-bulan ini atau pertengahan sampai Agustus, sampai antara Agustus sampai September, saya bilang jangan beli barang keyboard dulu karena banyak merek-merek yang kayak peripheral dari PC itu ngeluarin barang kayak keyboard gitu. Dan kalian tunggu aja, biarin mereka bersaing karena yang untung kita juga, karena nanti banyak banget pilihannya. Dan terutama juga dari brand Fantech itu, dia tuh lagi ngeluarin produk itu adalah versi Frost. Yang versi Frost ini tuh MaxFit 61 Frost ya, sorry. Jadi dia itu perbaruan dari seri MaxFit yang sebelumnya. Ya dimana itu ada dua pilihan kalau nggak salah saya lihat itu, ada yang versi Frostnya itu yang wireless, sama yang satunya lagi itu versi dia ini wire. Cuman bedanya kalau yang wireless ini dia masih north facing, kalau yang wired ini dia itu udah south facing, yang menurut saya itu cukup menarik ya, karena katanya itu dengar-dengar di live tadi di MKG, itu lagi live di MKG, katanya itu si mbak-mbaknya itu tuh bilang kalau katanya sih bakalan di bawah 600. Sorry. Udah real. Itu Deiva itu Rexus Deiva yang nanti bakalan keluar ya. Itu katanya nanti 600, di bawah 600.000. Makanya ini banyak banget brand yang bakal keluar itu sampai bulan September nanti. Kalian tunggu aja. Pokoknya kalau yang MaxFit 61 Frost yang wired itu, yang short facing itu harganya 562.000 kalau salah ya harganya. Dan itu cukup murah banget ya. Dan kalau untuk yang versi wirelessnya, buat kalian yang suka mobile terus kalian tuh kerjanya tuh di luar kantor, itu bisa ambil yang MaxFit 61 Frostnya itu yang versi wireless yang harganya 600 ribuan. Dan menurut saya itu buat orang yang nggak terlalu mobile, mendingan pilih yang MaxFit 61 yang biasa ya, karena dia itu udah north facing, apalagi kalau kalian itu keganggu banget sama yang namanya north facing. Oke, sekarang kita di produk dari Rover 84 sendiri, ini dari Press Play. Ini untuk boxnya sendiri saya suka banget karena warnanya ini ngegambarin dari produknya nanti ya di dalam, untuk warnanya segalanya. Dan kalau kita lihat ini sekarang ini untuk boxnya sendiri atau pengalaman box ini sendiri, ini sebenarnya penting ya buat brand-brand semua itu. Sebenarnya kalau box itu tuh penting karena ini tuh yang ngebikin kita tuh jadi kayak berbunga-bunga waktu pas kita tuh buka suatu barang gitu. Nah, untuk di depan ini tuh bener-bener minimalis. Terus kita di depan kasih tulisan wire, Bluetooth 5.0 dan juga dongle 2,4 GHz. Oke, cukup simple. Di belakang ini ditulis spesifikasinya. Dan ini cukup menarik ya, short facing, acrylic, silikon, gasket, full RGB, preloop, Gatrem Pro Yellow dan Kailh Box. Oh ya, ini yang saya ambil ini Kailh Box ya, Kailh Box White, karena saya nyari yang value-nya itu lebih tinggi dikit ya, karena di Kailh Box itu harga satuan switch itu bisa sampai mungkin nanti untuk quality controlnya ini untuk boxnya nanti diperbaikin dikit. Untuk Kailh Box itu nanti kan jadinya Kailh Box itu untuk persatuan switch itu antara harga 4.200 sampai 5.000 rupiah. Karena itu saya ambil yang Kailh Box White dibandingin si Gatrem Pro Yellow, karena yang Pro Yellow yang di Fante kan yang di Press Play itu yang versi 1 ya, yang harganya itu sekitar 3.400-an ya. Jadi saya ambil yang Kailh Box White itu, dan saya juga penasaran gitu kayak apa sih si Kailh Box White ini. Katanya tuh sebagus itu untuk suaranya, untuk suara clicky. Ini nggak akan saya pegang dulu, kita lihat dulu di dalamnya. Kita dapat keyboardnya, terus kita dapat instruction manualnya, simple. Terus kita di sini dapat apa lagi? Oke, kita di sini dapat ini cukup bagus, walaupun ini kayaknya nggak ada mereknya. Keycap puller dan juga switch puller. Kalau switch puller dan keycap puller kayak gini, ini cukup bagus buat dipakai ya. Oke, terus kita dapat kabel yang udah braided, tapi ininya kita masih dapat yang silver, bukan yang gold plate ya. Tapi ya nggak apa-apa lah ya, kita udah dapat keyboard yang
on papernya itu bagus banget. Terus di dalam box dari PE foamnya ini kita dapat stiker ini yang dimana kalau kita tahu sendiri kalau Pressplay ini suka banget sama tipe-tipe atau tema-tema yang berhubungan dengan tema luar angkasa. Oke, untuk keyboardnya sendiri, wow, it looks good. Ini cantik untuk keyboardnya. Lihat, untuk keyboardnya ini cantik. Dan sini juga kita dapat knobnya. Dan kita biasanya kalau beli keyboard itu bakalan dapat switch tambahan. Cuman di sini kita nggak dapat. Cuman semoga ini untuk switchnya nggak ada masalah sama sekali. Dan saya bakalan nyoba. Ini adalah Kailbox White. Ini adalah pertama kalinya saya megang clicky yang kata orang-orang itu bagus. Tapi buat saya sendiri, saya bukan orang yang suka sama clicky. Oke, kita coba. Sebentar. Wow. Oh my god. Saya adalah bukan orang yang tipe suka sama suara clicky, terutama yang switch yang warna biru kalau kita tuh beli sebuah keyboard yang bawaan. Cuman di sini, oh my, really, it is really good. It is really good. Ini jauh banget. Bener-bener lebih enak dibanding sama Switch Blue. Mau merek apapun Switch Blue, kalau dari keyboard yang pre-built ya sering kita beli ya. Dan ini oh my. Terus juga kita di sini untuk keycapnya ini kita tuh dapat double shot, dan double shotnya ini dari segi finishingnya ini rapih, dan ini kayak Akko ya, kayak keycapnya Akko. Saya juga punya keycapnya Akko, ada 2 keycap Akko. Terus ya untuk double shotnya ini cukup oke. Terus di sini kita dapat Kailbox White-nya. Saya coba cek dulu. Terus di sini juga udah short facing. Kalau kalian lihat, short facing ini posisinya di atas untuk buat buat aluminiumnya atau apa ya namanya tuh. Oke, dijepit nanti di dalam itu udah ada ke atas ngadepnya. And then ya ini switch-nya. Ini bener enak sih. Kailbox White ini cukup menarik sih. Mungkin nanti bakalan saya coba loop, cuman kita lihat dulu nanti ya. Untuk suaranya cukup oke. Apakah bouncy? Jadi dia cukup bouncy. Untuk beratnya mungkin ini nggak seberat keyboard lain. Untuk build quality-nya ini mirip-mirip kayak polikarbonat, cuman di sini tulisannya kan akrilik. Dan ya, kalau kalian tuh tahu gas 67, coba kita bandingin dengan gas 67 yang ini. Ini juga saya pakai keycapnya dari si Pressplay. Ini kalau gas 67 tuh bouncy-nya begini. Kalau yang ini, yang Pressplay Rover V3, dia nggak terlalu bouncy, masih agak stiff karena dia itu pakai silikon gasket, yang dimana silikon itu tuh tentang rentang waktunya terus-terusan itu nggak akan yang namanya jadi lembek gitu. Cuma kalau poron itu banyak yang bilang katanya itu bakalan bisa lembek. Jadi kayak kita tuh bisa gonta-ganti. Kalau yang poron, ini kan poron makanya, kalau ini gasket jadi ini lebih awet gitu. And it's good. It is really good. Dan ya, kita di belakang ada dongle, terus kita dapat adjustment fit atau biasa disebut sama orang Pressplay itu kickstand. Terus batu baterainya di sini ada 4000 mAh baterai, terus juga bisa Bluetooth dan lain-lain. Dan ya, untuk first impression
saya suka sama keyboardnya ini. Dan terutama juga masih ada fitur delete di sini, karena saya juga kadang tuh rada aneh gitu kalau misalkan nggak ada tombol delete-nya gitu. Dan ya, ini adalah first impression saya. Ini adalah unboxing saya. Pertama kali, udah lama banget nggak unboxing. Dan ini adalah keyboard, salah satu keyboard favorit saya mungkin di antara keyboard yang lain, karena ini udah gasket juga. Gasket dengan harga cuma di harga 1,2 ini kalian bisa dapat keyboard itu, dan ini cukup oke. Kalau kalian itu pengen beli gas 67 bisa aja juga. Gas 67 ini kalian juga harus beli keycapnya juga, beli switchnya juga, terus kalian juga beli case-nya, berbonya juga. Berbonya ini sekitar kayaknya sekarang itu banyak yang jual harga 600.000 sampai 700-an. 600, terus kalian juga nanti beli keycapnya sendiri. Saya beli keycap ini harga 300-an, 6, 7, 8, 9, udah 900.000. Terus kalian beli switchnya juga, misalkan kita tuh beli 4.000 per switch kayak pakai kail box ini, mungkin di sini nanti bisa sampai 200.000 lebih, dan itu bisa di total 1,1 juta dan sama aja. Dan ini juga masih north facing bukan south facing, dan ini juga udah yang Rover V3 ini juga udah RGB, wireless, Bluetooth dan lain-lain. Fiturnya juga udah lumayan oke. Mungkin di build quality-nya aja mungkin yang masih agak mirip kayak CY Gas 67. Mungkin saya bilang CY Gas 67 ini lebih oke sedikit dibanding sama ini. Cuman ya, let's see. Jadi kalau kalian tuh pengen ngemod, siap-siap kalian bakal kehilangan garansi. Cuman ya, kalau kalian pengen nyoba biar aman gitu, biar lebih enak lagi suaranya, silakan kalian mod sendiri aja. Mungkin menurut saya juga itu cukup oke kalau di mod sendiri gitu. Dan mungkin saya bakalan bikin typing testnya. Ini cukup menarik. Ini mirip-mirip sama Gas 67 untuk dari segi looks-nya. Cuman kalau looks dari Gas 67 itu dia untuk warna black smoky-nya itu lebih dark dikit dibanding sama yang Rover V3 ini. Yang Rover versi 3 ini dia masih agak kelihatan untuk transparannya. Cuman ya oke sih untuk dari segi fitur-fitur yang dikasih dibanding Gas 67 ini. Apalagi kalau kalian itu mobile dan kalian itu nggak bisa pakai keyboard yang ukurannya itu 68 key ya. Jadinya ya, ini menurut saya ini cukup oke untuk first impression saya. Cuman nggak tahu nanti untuk dipakai selama sebulan atau nggak seminggu atau 2 minggu, nanti kita bakal cari tahu nanti. Oke. Jadi cukup oke. Oke, mungkin ini aja video dari saya. Habis ini kita bakalan coba typing testnya. Kita coba setelah yang satu ini. Kita ketemu di video selanjutnya. Bye bye.